acara pengibasan materi modul 1.4 penerapan budaya positif di sekolah. 1. Pembukaan. Marilah kita buka acara kita ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 2. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. 3. Pembacaan doa. Kepada Pak Baidin dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak, ibu-ibu, sejenak kita berdoa agar apa yang kita laksanakan sebentar lagi diberikan kekuatan dan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu mari kita mulai baca doa dan baca kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa alihi washabihi ajma'in. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yu'tin alhamdulillah kabir. Ya Rabbana lakal hamdu wa syukru aziz sekali. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa syamana wa qur'ana wa sunnah. Wa qulna wa tabarana wa ta'aswana wa ta'budana wa ta'asirana ya Allah ya Rabbal alamin. Allahumma qir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbayana shaghira wal jami'il muslimin wal muslimat wa mu'minin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din
وفتن بجسد وزيادة في العلم وبركة تشكيتا قبل الموت ورحمة إلى الموت ومغفرة بعد الموت اللهم حمل علينا في سكرات الموت وأجرنا من النار وأجرنا من الحساب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا ولا تغفر لنا لنكن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Baik, terima kasih kepada Pak Bayi SPD. Yang keempat, kata sambutan yang pertama dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan kepada Ibu Nur Ainun MPD, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Suarsa selaku pengajar praktik, yang saya hormati juga Ibu Fitri yang sudah berkenan memberikan ilmunya untuk kita semuanya. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan. Puji syukur kita panjatkan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, atas berkat rahmat beliau lah kita bisa berkumpul di ruangan ini dalam kondisi sehat walafiat. Salawat dan salam untuk Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita selalu istiqomah dalam menjalankan ajaran-ajaran beliau. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kami mengucapkan selamat datang untuk Bapak dan Ibu yang sudah melihat menginjakkan kakinya di SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan ini, yang mana pada saat hari ini cuaca yang cukup terang. Kalau seandainya cuacanya hujan mungkin akan melihat nuansa banjir di tempat kami ini, tapi inilah kami, inilah sekolah kami SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan ini, yang mana sekolah ini terletak di Desa Pagar Dewa, yang sekolah di desa namun di pinggir kota, di pusat perkantoran. Tapi walaupun di pusat perkantoran, sinyal untuk daerah Pagar Dewa ini mungkin sering gangguan, timbul kelam kalau bahasa kita. Jadi mungkin nanti pada saat Ibu Fitri menyampaikan apa yang mau disampaikan, mungkin kami pada Dewan Guru ini semuanya ingin belajar. Mohon dibimbing, mohon diberi masukan dan beri ilmunya untuk kami semua, karena apa yang Ibu Fitri peroleh, apa yang Ibu Fitri dapatkan, ilmunya itu bagikanlah dengan kami. Dan kami berharap tidak hanya sampai hari ini saja, kami ingin seterusnya. Mungkin nanti Ibu Fitri bisa meninggalkan nomor WA-nya, ya kan? Bisa juga kami japri atau bertanya langsung nantinya. Begitu juga dengan Pak Suarsa, karena Pak Suarsa ini sekolahnya adalah sekolah kurikulum merdeka secara mandiri. Beliau orang hebat yang memang sanggup menyelamatkan Bengkulu Selatan dalam pendidikan untuk sekolah merdeka mandiri. Ya, karena beliaulah makanya Bengkulu Selatan ini juga ada sekolah mandiri tingkat SMP. Satu-satunya di Bengkulu Selatan SMP yang sekolah kurikulum merdeka mandiri. Jadi saya berharap kedepannya apapun itu nantinya kami di sini yang disampaikan Ibu Fitri akan menjadi ilmu bagi kami dan akan kami terapkan di kelas. Apa masukan dari Ibu Fitri, kami berharap nanti betul rekan-rekan semuanya ini betul-betul tahu, karena mungkin dengan ada figur baru, narasumber baru itu akan membuat nuansa kami lebih bahagia. Jadi kalau kita bahagia, otomatis apapun yang akan kita lakukan akan menjadi enjoy. Itu harapan kami. Dan mungkin tadi juga pada kesempatan ini kami mohon maaf, mungkin dalam penyambutan kami di sekolah ini kurang berkenan, kami mohon maaf. Itu saja yang perlu saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Selanjutnya kata sambutan dari Pak Suarsa selaku pengajar praktik. Kepada Bapak dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Tuhan semesta alam. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan, yang kami hormati Ibu Fitri Kusniati, yang kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru SMP Negeri 15 Kabupaten Bengkulu Selatan. Yang pertama perlu kami sampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya bahwa untuk kegiatan pengibasan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak angkatan 6 Kabupaten Bengkulu Selatan ini diterima dengan baik oleh SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan. Karena kenapa? Untuk SMP 1 kemarin ada beberapa CGP dan materi pengibasan ini memang harus dilakukan oleh calon guru penggerak. Calon guru penggerak itu mengikuti kegiatan pelatihan lebih kurang selama 6 bulan ya, nanti sampai bulan Mei 2023. Dan materi yang mereka dapatkan, kami sebagai pengajar praktik itu mendapatkan materi hanya sekedar kulit-kulitnya saja, inti-intinya saja. Tetapi untuk guru penggerak atau calon guru penggerak, materinya itu lebih diperdalam karena mereka lama mengikuti. Kami mengajar praktik hanya mengikuti kegiatan kemarin itu selama 15 hari full ya, dari jam 7 sampai jam 5 di depan rektor kegiatan suntik. Tetapi untuk guru penggerak kegiatannya lebih kurang selama 6 bulan. Dan materi yang ada di situ sesuai dengan kurikulum Merdeka sangat menarik sekali Bapak Ibu. Sangat menarik sekali. Ada program pemerintah untuk meningkatkan kompetensi guru, maka dilakukanlah program pendidikan guru penggerak. Kabupaten Bengkulu Selatan itu kebagian tahun ini. Dan angkatan 8, 9, 10, 7, 8, 9, 10 itu sebenarnya ada. Tetapi untuk pendaftarannya itu sudah di. Yakinlah Bapak Ibu bahwa kegiatan guru penggerak ini sangat banyak manfaatnya bagi kita, khususnya guru. Tetapi seringkali kita berpikiran bahwa program ini hanya dilakukan ketika menteri ini saja. Ketika menteri berganti, maka programnya akan berganti. Tetapi kalau kita berpikiran seperti itu, sebenarnya kita akan ketinggalan kereta. Kenapa? Karena program yang dimunculkan oleh siapapun menterinya itu pasti baik untuk pendidikan. Maka oleh karena itu, mari kita ikuti. Ini salah satu buktinya. Pengibasan yang akan dilakukan oleh calon guru penggerak, dalam hal ini materinya adalah budaya positif, yang selama ini mungkin kita terpikirkan untuk masalah disiplin positif di sekolah itu menggunakan cara lama. Nah sekarang ada metode-metode yang baru untuk penyelesaiannya atau disiplin positif di sekolah. Nah, oleh karena itu terima kasih banyak sebenarnya kepada calon guru penggerak, dan terima kasih juga kepada SMP 15 yang sudah bersedia untuk menerima calon guru penggerak memberikan pengibasan materi budaya positif. Mungkin itu yang perlu kami sampaikan. Dan keberadaan kami itu sebenarnya masalah pengajar praktik. Pengajar praktik ini adalah mendampingi calon guru penggerak tentang pendidikannya selama lebih kurang 6 bulan. Kalau untuk masalah IKN mandiri tadi, saya sebenarnya malu juga sebenarnya, karena SMP 15 itu sekolah penggerak angkatan kedua, 3 sekolah, ya 3 sekolah. Saya kemarin itu ikut juga, tetapi belum lulus untuk sekolah penggerak. Maka ketika berada di SMP 6, saya mencoba mendaftar secara mandiri. Mudah-mudahan sama ya yang kami dapatkan demi kemajuan pendidikan kita di Kabupaten Bengkulu Selatan.
Itu saja, terima kasih banyak atas perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Sulaiman. Sebelum saya langsung masuk ke materinya, ya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Fitri Gusniati SPD. Saya asal mengajarnya di SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Nah, untuk alamat Jalan Murai nomor 19, status saya saat ini adalah sebagai calon guru penggerak angkatan 6 dari Kabupaten Bengkulu Selatan. Nah, sebagai calon guru penggerak ini artinya bahwa saya yang berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu bukan berarti orang yang hebat, orang yang pintar, tetapi kami yang sedang mengenyam pendidikan calon guru penggerak ini memiliki amanah untuk menyampaikan materi pengimbasan dari budaya positif, dan amanah ini harus kami laksanakan sebagai calon guru penggerak. Nah, sebelum masuk ke materi kita senam dulu pemanasan. Nah, mungkin nanti ini bisa diajarkan kepada murid-muridnya, siswa-siswanya tentang bagaimana nanti ada senam otak ini ya, ada senam otak namanya. Bagaimana kalau Nur Hafifah gimana senam otak kemarin mikirnya? Ya, jangan susah-susah katanya. Nggak susah Bapak Ibu ya. Ada yang bisa bantu pegang mic-nya? Ada yang bisa bantu pegang mic-nya? Karena perlu gerakan. Nah, Bapak Ibu tolong ya, berdiri semuanya. Ya, berdiri. Sebenarnya suara saya terdengar ini. Ya. Sekarang kita senam otaknya. Tangannya satu terbuka 5 jari, satu telunjuk. Nah, nanti saya akan ada hitungan iramanya. Saya contohkan dulu. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti. Bisa kira-kira? Bisa Bapak Ibu? Coba ya, kita coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti. Ada senam yang kedua. Saya juga akan ajarkan kepada Bapak Ibu. Semoga nanti bisa dipraktikkan. Sekarang Bapak Ibu, tangannya satu dibuka, satu dikepal. Yang kanan dulu kita kepal. Yang posisi yang dikepal selalu di atas. Yang terbuka itu di bawah. Ya, seperti tadi akan ada pergantian. Kuncinya adalah tangan yang di atas itu yang dikepal. Maka setiap pergantian selalu yang dikepalin adalah yang di atas. Oke, kita coba. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti. Ini melatih konsentrasi kita karena nanti supaya bisa dipraktekkan. Kita coba lagi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ganti. Upayakan ada kegiatan yang membuat anak senang. Nah, di sini di dalam kurikulum Merdeka Belajar kita juga dianjurkan bagaimana menciptakan situasi kelas yang menarik dan menyenangkan sehingga anak ini tidak merasa bosan. Anak ini tertarik, oh enak ya belajarnya seperti itu. Nah, mudah-mudahan ini salah satu trik yang menjadi tambahan bagi Bapak Ibu untuk mempraktekkan di dalam kelas. Baik Bapak Ibu.
adalah budaya positif ya. Kalau kita berbicara budaya, budaya itu apa Bapak Ibu? Budaya itu apa? Ya, kebiasaan ya, benar sekali, kebiasaan. Apa lagi Bapak Ibu? Budaya? Ya, sesuatu ya menjadi tradisi. Jadi kalau ada budaya positif, positif berarti hal-hal yang baik. Bagaimana murid-murid kita ini melakukan sesuatu yang baik ya, menjadi kebiasaan mereka. Sesuatu itu dilakukan terus-menerus sehingga menjadi suatu kebiasaan ya. Itu budaya positif. Tujuan aksi nyata pengimbasan implementasi budaya positif. Di situ ada tertulis guru atau wali kelas ya. Bapak Ibu selaku guru atau wali kelas dapat menerapkan budaya positif di kelasnya untuk melatih tanggung jawab dan kedisiplinan peserta didik di lingkungan kelas dan sekolah. Pembiasaan budaya positif dalam pembelajaran dapat meningkatkan daya nalar peserta didik. Jadi tujuan saya di sini Bapak Ibu berharap Bapak Ibu nantinya setelah mengikuti kegiatan ini dapat mengimplementasikan apa yang kita sampaikan di sini tentang budaya positif. Bagaimana nanti penerapannya itu yang akan kita bahas. Kedua, hasilnya nanti diharapkan anak didiknya ada peningkatan nalarnya. Ada pertanyaan, jawab setuju atau tidak setuju. Nah, ini Bapak Ibu yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan anak, setuju atau tidak? Setuju. Setuju. Kita simpan. Kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, setuju atau tidak? Setuju. Kita lanjut ke yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, setuju atau tidak? Setuju. Nah, jawaban Bapak Ibu kita simpan, nanti di akhir akan dipertanyakan kembali ya. Nanti mungkin ada perubahan dari Bapak Ibu dari jawabannya. Ya, kita masuk ke poin yang pertama. Bapak Ibu, kita mendengar perubahan paradigma, transformasi pendidikan. Tahukah Bapak Ibu apa yang dimaksud dengan transformasi pendidikan dalam hal ini? Ya, kurikulum Merdeka Belajar adalah kurikulum yang merupakan transformasi dari pendidikan yang sebelum-sebelumnya. Itu maksudnya apa? Kita pahami terlebih dahulu apa yang dimaksud paradigma. Ada yang mau menjawab? Apa itu paradigma? Paradigma? Dia baca. Jadi paradigma itu Bapak Ibu itu suatu cara pandang kita. Paradigma pendidikan artinya cara pandang kita terhadap pendidikan saat ini. Artinya kita menganut teori apa? Kalau pada saat yang lalu K13, KTSP itu menganut cara pandangnya pendidikannya seperti apa? Teorinya apa yang dipakai? Dasar pendidikannya apa? Nah, sekarang di kurikulum Merdeka Belajar Bapak Ibu itu ada transformasi dari teori yang satu ke teori yang lain. Nah, ini ada yang berbeda sehingga memang kita perlu ada sosialisasi tentang perubahan teori atau paradigma pendidikan saat ini, terutama kurikulum kurikulum Merdeka Belajar ya. Jadi harus tahu apa yang menjadi dasar teori yang kita lakukan di sekolah Bapak Ibu yang saat ini adalah sekolah penggerak. Iya. Ya, kita lihat bersama. Nah, ini dia Bapak Ibu ya. Perubahan paradigma stimulus respon ke teori kontrol KTSP kurikulum 2013 yang kita anut sebelumnya itu teorinya adalah ini Bapak Ibu, paradigma stimulus respon. Pada kurikulum saat ini, kurikulum Merdeka Belajar yang dianut adalah teori kontrol ya. Jadi kita harus tahu apa sih teori kontrol ini, harus kita pahami sehingga ada paradigma itu bisa kita ubah ya. Bisa kita ubah dengan cara apa? Pahami dulu baik-baik. Oh, ini begini. Oh iya ya, positif, bagus ternyata. Maka mungkin
Bapak Ibu akan berproses untuk mengaminkan, oh teori ini ternyata seperti ini. Itu yang diharapkan nanti ada transformasi pendidikan, dimulai dari dengan Bapak Ibu mengubah cara pandangnya, yaitu menggunakan teori kontrol ya, untuk memahami benar atau tidaknya teori kontrol ini. Ada kegiatan kecil yang akan kita lakukan. Kegiatan lagi seperti itu ya Bapak Ibu, dengan anak-anaknya mungkin ada aktivitas yang kita selipkan. Di sini ada judulnya adalah cobalah buka. Apa yang dibuka ini? Cobalah buka. Coba Bapak Ibu, perintahnya adalah Anda adalah A. Artinya saya minta ada yang sebagai A, berpasangan partner, ada yang sebagai B. Tugas A adalah Anda mengepalkan salah satu tangan. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda, katanya. Jadi ada yang berharga sekali bagi Anda, Bapak Ibu. Ya, anggaplah. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga Anda, karena begitu pentingnya untuk kehidupan Anda. Nah, ini tugas si A. Tugas si B, ya, nanti rekannya atau berpasangan, Anda mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan rekan Anda. Teman Anda B boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, menggelitik, bahkan menawari Anda uang agar Anda bersedia membuka kepalan tangan Anda. Nah, ayo sekarang kita praktekkan supaya paham, oh apa sih maksudnya teori kontrol ini? Ya Bapak Ibu, silahkan dimulai. Beri saya beri waktu 2 menit saja. Ayo Ika. Ya, 2 menit ya kegiatan. Pertanyaannya adalah siapa yang mengontrol tangan ini, yang untuk membuka atau tetap dengan kepalanya? Siapa? Si A. Tadi teman-temannya membujuk dengan segala cara, bisa mempengaruhi si A? Tidak. Jadi Bapak Ibu sudah paham bahwa yang mengontrol itu adalah diri kita sendiri. Ibarat kata, si A ini adalah murid, si B itu adalah gurunya. Segala cara dilakukan guru, tapi kalau siswanya tidak mau bagaimana? Tidak bisa, karena kontrol itu ada pada diri anak. Nah, inilah perbedaannya pada stimulus respon. Bapak Ibu pada saat kurikulum yang lama, pikirannya adalah, paradigmanya adalah saya bisa mengontrol siswa saya. Iya. Inilah perubahannya, paradigmanya Bapak Ibu. Ya, sejauh ini paham ya kenapa saat ini yang dianut itu adalah teori kontrol. Nah, ini dia perbedaannya Bapak Ibu. Saya rasa untuk stimulus respon itu Bapak Ibu sudah tahu, realitas kebutuhan itu dianggap sama, pertama. Yang kedua, itu semua orang melihat hal yang sama. Sementara pada teori kontrol, realitasnya adalah kebutuhan kita itu berbeda-beda. Sesuai dengan filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara Bapak Ibu ya, bahwa anak itu terlahir sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yakin Bapak Ibu? Yakin ya? Bukankah kita sendiri yakin bahwa ruh dihembuskan ke dalam rahim seorang ibu itu sudah ada kontraknya masing-masing?
Oke, ini ada pesan dari Central Leadership Kepemimpinan, Pusat Kepemimpinan, katanya seperti ini. Bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ini artinya apa Bapak Ibu? Bapak Ibu sebagai pemimpin pembelajaran di kelas itu tidak akan dapat mengubah teori stimulus respon tadi ke kontrol kalau Bapak Ibu belum mengubah cara pandang Bapak Ibu terhadap teori yang dianut di dalam sistem kurikulum Merdeka Belajar ini, ya. Jadi disinilah sedikit-sedikit perlu ada proses. Kita tidak bisa langsung bisa Bapak Ibu, ya. Yakinlah kita punya keterbatasan untuk menerapkan hal ini, ada kendala-kendala, tapi silakan kita step by step secara berproses. Ya, sekarang kita masuk ke pemahaman disiplin positif. Nah, disiplin itu apa Bapak Ibu? Udah tahu semua ya. Selama ini kita melakukan disiplin terhadap kedisiplinan terhadap siswa kita, murid kita. Apa itu disiplin? Disiplin. Ada positifnya. Perilaku yang berulang. Oh, perilaku yang berulang. Berulang Pak ya? Berulang. Positif berarti Pak perilaku? Ya, positif. Yang baik berarti Pak yang berulang ya. Coba kita lihat. Nah, di sini ada gambarannya, skemanya. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk melakukan sesuatu tanpa sogokan, ancaman maupun hukuman. Jadi dia positif disiplinnya Bapak Ibu. Dia melakukan sesuatu karena kesadarannya, bukan karena takut dihukum, bukan karena takut karena ada bujukan dari gurunya, bukan karena ancaman yang kita berikan. Selama ini itu yang kita lakukan. Benar apa benar? Benar. Nah, kita masuk ke tadi motivasi perilaku manusia. Tadi sudah dijelaskan sedikit di diagramnya. Motivasi itu apa? Dorongan yang membuat kita melakukan sesuatu. Ada hal ya, ada hal yang mendorong kita di dalam diri kita untuk melakukan sesuatu. Apa saja Bapak Ibu? Coba kita lihat. Nah, ini dalam teori kontrolnya, teori motivasi perilaku manusia itu terdiri dari dua motivasi. Motivasi yang pertama ada motivasi dari luar, eksternal. Ya, jadi di dalam dalam motivasi eksternal ini ada dua hal yang mendorong kita, yang memotivasi kita. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Sehingga pertanyaan orang yang melakukannya adalah, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kalau saya tidak melakukannya, aku dapat hukuman, aku dapat ceramah aja guru. Nah, seperti itu. Jadi dia akhirnya melakukannya. Iya tidak Bapak Ibu? Karena takut dihukum atau karena menghindari yang namanya ketidaknyamanan. Aku dia paling senangnya kalau diomeli. Saya tidak suka diomel. Saya tidak suka diceramahi. Apalagi dihukum. Nah, itu maksudnya. Kemudian motivasi yang kedua, yang eksternal, itu ada untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Nah Bapak Ibu, kita kembali ke siswa. Anak-anak itu saya sendiri ya, saya sadar sebelum saya belajar di sini, saya sering memberikan motivasi ekstrinsik kepada siswa saya dengan cara apa? Memberikan hadiah, memberikan pujian. Ya, ternyata Bapak Ibu itu tidak cukup bagi kita mengajarkan, membiasakan anak dengan motivasi eksternal. Ya, kalau berulang, akhirnya anak itu tumbuh kebiasaan motivasinya itu adalah eksternal, bukan dari dalam diri. Ya, sehingga dia akan berulang
melakukannya nanti. Seperti itu. Nah, ini yang diharapkan di dalam teori kontrol. Motivasi internal yang tujuannya adalah disiplin positif. Yang tadi kita bahas sedikit tentang disiplin ya. Nah, dalam motivasi internal itu untuk menghargai dirinya sendiri. Kita melatih anak menghargai dirinya. Ya, bukan seperti yang motivasi eksternal, karena anak ini dalam proses Bapak Ibu ya, dalam proses belum matang, sehingga kita yang mempengaruhi dia, kita yang membuatnya terbiasa dalam motivasi yang dia lakukan dalam berbuat sesuatu. Jadi seperti itu. Jadi pertanyaannya yang muncul pada orang yang melakukannya adalah, saya akan menjadi orang seperti apa? Seperti apa? Nah, bila saya melakukannya, orientasinya jauh ke depan. Seperti apa saya nanti? Apa saya menjadi orang yang disiplin? Apa saya nanti menjadi orang yang sukses dengan berbagai keterampilan? Karena saya sendiri yang belajarnya seperti itu. Motivasi ingin belajar di sini apakah karena saya mau mendapatkan ilmu dan menerapkannya ke siswa? Saya yakin Bapak Ibu yang ada di sini motivasinya dari internal, karena memang mau belajar dan menerapkan, karena kita adalah sekolah penggerak Bapak Ibu ya. Harus ada niat motivasi dalam diri kita untuk melaksanakan itu. Nah, itu juga yang kita harapkan kepada siswa kita sebagai guru, di mana kita memang sebagai pendidik itu, kata Bapak Ki Hajar Dewantara, tugas kita adalah menuntun anak dengan segala kodratnya sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi ada kodrat alam ya yang dibawa dari lahir, bakat minatnya ya, dia berbeda-beda, serta kodrat zamannya. Saat ini Bapak Ibu lihat kenyataannya, kodrat zamannya apa? Teknologi. Jadi kita mau tidak mau juga harus menyesuaikan Bapak Ibu. Hukuman dan konsekuensi ada yang tahu apa bedanya. Kalau hukuman seperti apa? Nah, supaya bisa membedakan, kita lihat kalimat ini ya. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi. Konsekuensi. Simpan, kita simpan. Ada yang hukuman, ada konsekuensi. Nanti jawabannya diperlihatkan sama Ibu. Ya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Kita simpan jawabannya. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Ada yang hukuman, ditakdir, nanti ada jawabannya. Membersihkan, udah ya. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi ya. Kita lihat lagi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Iya, saya simpan jawaban Bapak Ibu. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Konsekuensi. Kita lihat ya. Nah, coba perhatikan. Kenapa Bapak Ibu menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret? Relevan tidak hukuman seperti itu? Relevan ya. Kalau relevan berarti dia konsekuensi. Kalau lupa harus dilas. Kalau yang kertasnya dicoret atau diapakan, berarti harus diganti. Jadi dia berupa konsekuensi. Nah, kenapa tadi yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK? Karena dia relevan, pelajaran PJOK memang bergerak ya Kak Bapak Ibu, sehingga iya seperti itu ya. Jadi seperti itu perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Mungkin lebih paham sekarang mana yang hukuman, mana
kebutuhan dasar manusia. Saya tahu Bapak Ibu di sini tahu apa saja kebutuhan dasar kita. Karena Anda manusia, saya manusia, siswa manusia, semua kita manusia memiliki kebutuhan dasar Bapak Ibu. Apa saja? Ya. Iya, kebutuhannya. Makan. Apa lagi Bapak Ibu? Kalau makan berhubungan dengan apa? Iya, berarti itu kebutuhannya apa? Jasmani. Berarti kebutuhan untuk bertahan hidup. Tanpa makan, tanpa minum bisa nggak kita bertahan? Tidak. Maka kebutuhan ini namanya kebutuhan Psikologi. Ya, untuk bertahan hidup. Bahasa Inggrisnya survival. Ya, Ibu. Iya, survive. Nah, gitu. Nah, kita masuk kita. Saya buka langsung saja. Di sini ada kebutuhan dasar kita. Nah, bahasa Inggris pula ini sengaja nih. Ya, yang pertama tadi ada survival. Ya, sudah dibahas. Ini berhubungan dengan kebutuhan kita untuk bertahan hidup, yaitu makan, minum. Contohnya kebutuhan survival anak kita Bapak Ibu seperti ini. Anak dilahirkan dari keluarga yang miskin. Ya, contohnya dia datang ke sekolah tidak makan, tidak dikasih uang jajan. Apakah dia perlu untuk bertahan hidup pada saat dari jam sekian sampai pulang 1:30 itu? Ya, pasti ada ya di situ kebutuhan dia yang tidak terpenuhi. Nah, nanti kita bahas. Itu akan menyebabkan anak itu melakukan kesalahan, melakukan perbuatan di luar kehendak kita, di luar kewajaran ya. Pasti ada kejadiannya yang dilakukannya karena ada kebutuhan yang tidak terpenuhi. Selanjutnya, Bapak Ibu di learning ada tanda di sini merah ini apa? Artinya merasa dicintai, merasa diperhatikan. Kita perlu kasih sayang, benar tidak? Benar. Apalagi anak murid kita, murid-murid kita juga perlu itu. Dari siapa? Dari Bapak Ibu guru. Ya. Kemudian ada kebutuhan fun. Fun itu apa, Ibu? Kesenangan. Apa saja jenis kesenangan yang kita butuhkan? Rekreasi, nonton, bernyanyi, ya, menari, shopping, ya. Kalau anak-anak beda permainannya. Artinya bahwa memang setiap kita butuh kebutuhan dasarnya adalah kesenangan, ya. Selanjutnya ada freedom, kebebasan. Mau tidak kita dikekang Bapak Ibu? Mungkin di antara sekian anak murid kita itu dia merasa terkekang Bapak Ibu. Mungkin di rumah dia harus kamu gini, kamu begini. Di sekolah kembali ketemu Bapak Ibu guru ya. Menurut dia itu adalah mengekang dirinya, sehingga Bapak Ibu ini berkemungkinan membuat anak melakukan tindakan-tindakan yang tidak wajar, ya, karena ada kebutuhannya yang tidak terpenuhi, ya. Kemudian ada power itu kalau kita apa? Kalau kita yang dewasa, orang yang sudah bekerja di kantor, itu power apa dia? Kalau kita yang dewasa, kekuasaan. Tetapi kalau siswa kita, ini kebutuhannya adalah penguasaan. Dia perlu diakui penguasaan dia terhadap kemampuan dia. Jangan Bapak Ibu abaikan walaupun sedikit ada kelebihannya. Tolong dihargai. Kita hargai kelebihannya apa. Ya, jadi anak yang di bawah rata-rata kemampuannya jangan kita sebut sebagai anak yang bodoh, anak yang apalagi bahasa mana, mohon maaf itu bigal. Ya, iya. Bapak Ibu mau nggak anak Bapak Ibu dibilang seperti itu? Tidak mau kan? Apalagi diri kita dibilang bigal, bodoh, kayak gitu. Nah, itu menjadi kebutuhan dia. Dia ingin dihargai penguasaannya apa aja lah. Kita naikkan dulu, oh kamu pintar, tulisan kamu bagus, nah tapi tolong ya nanti seperti ini. Nah, ada tapinya kalau memang ada kekurangan. Bahasa kita sebagai bahasa penuntun seorang guru itu dipertaruhkan di sini dalam kompetensi Bapak Ibu guru. Ya, kemudian iya Bu ya, iya. Nah, itu penguasaan. Boleh memberikan pujian, tapi jangan dibiasakan sehingga muncul ekstrinsik tadi ya. Iya, dikurangi Bapak Ibu. Kalau selama ini saya
ya, seperti itu motivasinya. Sering memberikan ekstrinsi. Mudah-mudahan akan ada perubahan sedikit demi sedikit. Nah, inilah yang menjadi kebutuhan dasar kita Bapak Ibu. Ini ada hubungannya dengan perilaku siswa-siswa kita di sekolah. Sekarang masuk ke posisi kontrol. Posisi kontrol Bapak Ibu pada saat ini posisinya ada di mana? Kita saksikan, kita lihat. Oh, saya di situ. Oh, saya di bagian itu. Oh, saya bahkan semuanya. Mungkin saya juga. Nah, ini dia posisinya Bapak Ibu. Yang pertama itu ada penghukum. Nah, posisi penghukum. Pernahkah kita berada di posisi penghukum? Sering. Oh, mungkin saya juga Bapak Ibu. Nah, tapi saya tupoksinya mungkin hukumannya agak gimana ya, mungkin ringan. Tapi tetap yang namanya hukuman, tetaplah hukuman. Ya, kita lihat di sini hukuman itu seperti apa penghukum. Guru berbuat contohnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Nah, ini adalah ciri dari kita guru yang penghukum, ya. Artinya penghukum itu Bapak Ibu, kita menyakiti anak sebenarnya, menyakiti lewat fisiknya itu. Ayo push up kamu, ayo sit up. Nah, seperti itu. Lari kamu 2 keliling itu. Ya, seperti itu. Itu melalui hukuman fisik. Nah, kalau dasar kamu, ya kamu lagi, gimana kamu sakitnya tuh di sini di hati kata anak. Nah, Bapak Ibu, pada saat anak menjalani hukuman ini, dia kembali kelompoknya dalam keadaan apa dia? Bagus tidak dalam belajar, dia dalam kondisi berkecamuk. Dia ada dendam, ada yang berontak, ada yang jadinya pemalu, ya. Lalu dihukum terus, aku terus, aku nih biangnya, gitu Bapak Ibu ya. Iya, itu. Saya pernah Bapak Ibu jujur saja, ya, menghukum walaupun tupoksi saya menghukumnya tidak terlalu, ya, tipis. Nah, ini posisi membuat orang merasa bersalah. Saya pun pernah melakukan. Ya Allah, nak, ibu datang ke sini dalam kondisi sakit demi anak-anak, enggak kasihan sama ibu. Kalau seperti ini stres ibu. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Ya, ibu ini tambah sakit, stres gara-gara aku. Benar ya? Maka dia akan menyalahkan dirinya. Dan banyak contoh-contoh lain yang menunjukkan bahwa membuat orang merasa bersalah. Di situ ada contoh ya, kurang kelihatan. Kamu seharusnya sudah tahu ibu lelah sekali. Nah, ini apa ini? Mengatakannya ibu stres katanya. Ibu stres gara-gara kamu. Ini mungkin bawaan kita dari rumah juga ya Bapak Ibu ya. Kondisi kita terkadang tidak menyadari perlakuan kita itu karena diri kita itu dalam kondisi yang tidak normal, ya, tidak stabil. Namun mungkin dengan seperti ini ada kontrol diri kita. Oh, aku sekarang lagi ini harus sabar sama anak-anak, siap-siap aja di dalam kelas seperti itu. Dalam kondisi kita sedang kondisinya tidak normal, ya. Kemudian ada sebagai teman. Nah, adakah Bapak Ibu yang memposisikan diri sebagai teman? Ada. Ya, saya pun pernah. Jadi pernah semua kalau saya. Sebagai teman bagaimana? Salah satu contoh kata-kata yang bisa diucapkan ada kata ayolah. Ayolah, nah, demi ibu. Tulis bagus-bagus. Ibu kita baca. Nggak terbaca sama ibu. Gimana ibu mau ngasih? Ayolah, demi ibu lakukan ya. Nah, itu menganggap teman. Nah, itu ada kelemahannya Bapak Ibu. Dia memang sukses, anak nurut ya. Tapi tadi itu motivasi dari bujukan, ekstrinsi. Kalau kita sering melakukannya, maka yang terbentuk adalah motivasi ekstrinsik, bukan motivasi intrinsik. Seperti itu. Selanjutnya posisi yang diharapkan. Belum ya? Pemantau. Pemantau ini levelnya agak naik sedikit Bapak Ibu ya. Adakah di antara Bapak Ibu sebagai posisi pemantau? Yang pertama, dia menghitung dan mengukur apa peraturannya katanya. Nah, ini kalau pemantau, dia orang yang taat terhadap aturan. Tetapi sebagai pemantau, itu kalau dia aturan yang diterapkannya itu adalah aturan yang sudah dibuat di kelas. Tapi kalau aturan yang
tidak ada aturan di dalam kelas sebelumnya, maka jatuhnya sebagai hukuman. Artinya, di sini nanti Bapak Ibu di dalam kelas di awal semester nanti buatlah yang namanya keyakinan kelas. Apa itu keyakinan kelas? Nanti akan kita bahas satu persatu, ya. Nah, ini untuk posisi pemantau, hitung-hitungan dia. Ya, konsekuensinya apa? Kemarin aturannya apa? Harus buang sampah pada tempatnya. Apa konsekuensi di kelas, kesepakatan di kelas? Konsekuensinya adalah denda 5.000. Nah, seperti itu. Itu namanya konsekuensi karena sudah ada kesepakatan, Bapak Ibu. Bukan penghukum jadinya. Ya? Jadi perlu sekali kita mewanti-wanti di kelas kita itu ada konsekuensi. Namun Bapak Ibu, yang diharapkan sebenarnya adalah pada teori kontrol itu adalah posisi sebagai manajer. Nah, Pak Guru jadi manajer ini? Termasuk malam-malam Ibu kepala sekolah adalah manajer ya. Tapi manajer di sekolah. Sementara kita Bapak Ibu guru sebagai guru ini adalah manajer pemimpin pembelajaran siswa. Ya. Nah, dalam teori kontrol ini posisi manajer ini akan kita bahas juga. Pertama, guru contohnya ya mengajukan pertanyaan-pertanyaan nanti kita akan praktekkan Bapak Ibu ya. Ada contoh yang saya berikan nanti berupa video dari aplikasi penerapan yang saya lakukan di sekolah. Apa yang kita yakini? Ada pertanyaan apa? Keyakinan Anda, keyakinan kelas yang sudah kita sepakati. Kemudian nanti ada pertanyaan menguatkan pribadi anak. Ya, kemudian ada juga murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Ya, menganggap dirinya orang yang berkualitas. Tidak dijadikan sebagai anak yang tadi dibodohi, ya, dibilang hal-hal yang negatif, tetapi dia menganggap dirinya adalah berkualitas, positif dia, ya, karena nanti artinya dia bisa memberikan solusi terhadap permasalahannya. Kemudian bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, dia sendiri nanti memperbaiki keadaannya. Dan ini ada tahap-tahapan dalam manajer ini. Mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri, sama ya. Nanti dia akan kita pancing untuk mengevaluasi dirinya dan bisa memberikan solusi untuk dirinya melalui pertanyaan dan intervensi kita sebagai guru. Dan ini dituntut kita sebagai guru Bapak Ibu. Tadi sudah saya sampaikan dengan Ibu Kepala Sekolah bahwasanya nilai sikap kalau diintip-intip di rapor tidak ada lagi angka Bapak Ibu, karena kurikulum ini adalah kualitas. Lalu bagaimana nasib si sikap? Nasib si sikap ada di tangan Bapak Ibu guru, yaitu kita harus memiliki kompetensi untuk menyerapkan budaya positif. Nah, itulah kenapa penting materi ini disampaikan, karena bagian dari kurikulum Merdeka Belajar ya. Keyakinan kelas itu memang harus diterapkan. Kalau manajer itu dia menyelesaikan masalah itu harus ada solusinya. Ya, jangan dibiarkan anak berbuat salah, kita biarkan dia dalam kondisi seperti itu. Kemudian ada posisi penghukum. Kamu selalu padahal baru 2 kali. Saya nih berantak dia. Selalu. Perasaan baru 2 kali. Enak aja Ibu nih. Mungkin dalam hatinya. Ya kan? Iya. Kita juga merasa seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini keyakinan kelas ini yang Bu nanti mungkin diajak Bapak Ibu gurunya melaksanakan yang namanya keyakinan kelas. Dimulai supaya ada keyakinan kelas dan ada konsekuensi yang harus dipatuhi anak, kalau tidak bagaimana, sehingga Bapak Ibu nanti bukan sebagai penghukum ya. Nah, kalau langsung memberikan konsekuensi namanya penghukum, tinggal pilih kita mau di posisi mana ya. Nah, ini Bapak Ibu ya, peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya, anak nanti ada kalimat muncul selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Ya, cukup ditulis tanggung jawab sehingga anak nanti hafal ya, Pak. Oh, nomor 1 keyakinan kelas kita adalah tanggung jawab katanya ya. Saya menerapkan ini di awal, belum nyampai kepada materi ini, sehingga saya salah dalam menuliskan keyakinan kelas. Nanti ada contoh saya yang salah, namun
ini saya sampaikan, nanti kita perbaiki ya. Nah, di sini tanggung jawab, kemudian dilarang mengganggu orang lain. Nah, ini keyakinan kelasnya itu menghormati orang lain, nggak boleh ganggu. Nanti ditulis anak kalimatnya mungkin seperti ini bunyinya, maka kita buat kesimpulannya keyakinan kelas yang kita sepakati adalah menghormati orang lain. Selanjutnya, hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nah, ini artinya bahwa kesimpulannya keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan berkomitmen sama dengan disiplin ya Bu. Boleh diubah kalimatnya nanti keyakinannya itu. Nah, dilarang melakukan kekerasan. Kekerasan ini berhubungan dengan keyakinan apa Bapak Ibu? Nah, ya keselamatan ini ya, keselamatan. Kemudian juga menghormati orang lain. Kalau narkoba nggak menghormati namanya, nanti boleh Bapak Ibu simpulkan sendiri ya, sesuaikan dengan anak-anak kita sesuai dengan daerah di sini. Kemudian bergantian atau menunggu giliran, budaya antri ini berarti menghormati orang lain dan bersabar. Kita simpulkan keyakinannya sehingga anak didik kita memang hafal, dan kalau bisa kita minta di awal itu mereka hafalkan keyakinan itu, sehingga pada saat mereka melanggar aturan itu, kesepakatan itu, kita akan menagihnya dan bukan sebagai penghukum. Bapak Ibu jadi murid saya, mohon berkenan kita praktekkan supaya lebih paham lagi bagaimana nanti membuat keyakinan kelas. Jadi Bu mungkin bisa nanti disiapkan Bapak Ibu guru nanti di kelas itu dibagikan seperti ini. Nah, sebelumnya itu dijelaskan terlebih dahulu kepada murid-muridnya apa itu keyakinan kelas ya, yaitu berupa nilai-nilai kebajikan yang harus kita terapkan, kita laksanakan di dalam kelas ini. Saya bagikan kepada Bapak Ibu di keynote masing-masing ya. Nah, ini kita anggap sedang praktek Bapak Ibu. Kalau tulisnya dibagikan ya yang depan ya. Karena siswa saya ada yang terbalik tulisnya Bapak Ibu. Akhirnya nggak bisa ditempel. Gimana? Ibu yang ini mau ini pulau ibu belakang gue siap pulang Apa keyakinan kelas? kita praktek ini. Tahu dia malah ini. Ya aku lewat ke sini. Penal. Kita tayo. Itu pindah. Sekarang tugas Anda sebagai murid di sini, tuliskan apa yang menjadi keyakinan Anda yang terhadap nilai-nilai yang akan kita terapkan di dalam kelas, yang nantinya harus kalian laksanakan dalam kegiatan sehari-hari di sekolah, terutama di kelas. Kita mulai Bapak Ibu tuliskan apa yang menjadi kesepakatan kita, misalkan tidak membuang sampah sembarangan atau membawa buku atau memakai pakaian seragam dan seterusnya. Silakan dituliskan Bapak Ibu apa yang menjadi keyakinannya. Jadi tidak usah terlalu panjang, cukup kalimat pendek sederhana ya, atau beberapa kata boleh. Diikuti aja. Sebanyak. Tidak. Dicek terus kalau rekamannya udah jadi.
Kemarin disorot ya ibu-ibu lagi. Lagi nulis. Alhamdulillah. Baik, sudah selesai menuliskan keyakinan kelasnya? Sudah ya? Silakan yang sudah, silakan tempelkan di kertas karton yang sudah ibu siapkan. Nah, silakan, seperti itu kira-kira ya Bapak. Silakan yang sudah. Kalau bisa dibudayakan antri ya, jangan berebutan ya anak-anak. Gitu. Tidak nempel lagi. Bisa dari anak kemana? Ketemu kita. Ambil yang baru. Kita contoh saja. Ambil yang baru nih Nggak apa-apa. itu lah. Ya. Ya, seperti itu langkahnya nanti. Sebenarnya gampang untuk diterapkan ya Bapak Ibu ya, tapi kalau tidak dimulai, itu bagaimana nanti kalau tidak dimulai? Ya, masih ada? Silakan ditempelkan anak-anak seperti itu. Keyakinan kelasnya. Nanti menyatakan kamu sama anak-anak seperti itu Bapak Ibu. Mana nempelkannya mem? Ya, wajar. Mungkin hal yang baru juga kita nempelnya Balik di gambar ya, jadi senyum sedikit. Iya, anak ibu bersemangat ya. Iya, terima kasih Pak. Iya, iya. Karena boleh tadi dia. Iya, akan cepat sekali sebenarnya mempraktekkan, mengimplementasikan keyakinan kelas Bapak Ibu ya. Kita mulai nanti. Terima kasih anak-anak ya. Sekarang Bapak Ibu ya, perhatikan kalau di dalam kelas ada jumlah anaknya ada berapa di sini? 22. Kalau sekolah kami sampai 33, sehingga banyak sekali ya. Jadi setelah ini sudah ada kesepakatan nilai-nilainya sudah muncul, semua siswa sudah menempelkan, maka nanti kita kelompokkan yang bagian keyakinan mana, keyakinan yang berupa disiplin mana, saling menghormati, tentang kebersihan ya, kita simpulkan nanti kalimatnya seperti itu. Jadi kelompokkan seperti ini, misalkan yang ini sama dengan mana lemnya seperti ini ya, kita gabungkan. Oh ternyata yang di sini tadi seperti ini ya. Kemudian yang ini ternyata sama dengan yang di depannya. Yang ini samanya nanti seperti ini. Terusnya seperti ini. Lanjut sampai kita baca lagi. Oh ini masuknya di keyakinan kelas yang tentang peraturan sekolah misalkan. Yang ini tentang kebersihan dia masuknya di mana kita masukkan ke sini. Nah Bapak Ibu, ya ternyata di sini muncul 6 keyakinan kelas ya. Apa saja? Misalkan tentang tadi kedisiplinan, saling menghormati, menyayangi dan menghargai ya. Kemudian ada mungkin di situ tentang apa Bapak Ibu ya, aturan kebersihan ya, nilai kesopanan ya di situ, sehingga nanti Bapak Ibu simpulkan yang muncul di dalam keyakinan kelas yang
yang diajukan oleh anak-anak itu apa saja. Nah selanjutnya Bapak Ibu, kita buat lagi dalam satu aturan kelas, namanya keyakinan kelas. Dari kesimpulan tadi ditulis, dijabarkan yang keenamnya tadi apa saja. Nah kalau bisa, ya sekarang dituntut untuk bisa membuat produk. Jadi nanti anak-anak kalau Bapak Ibu sudah bisa Canva, itu bisa ditularkan kepada siswa-siswa kita. Membuat keyakinan kelas, daftar piket, itu sangat bagus menggunakan Canva. Bagus sekali, ya. Daftar piket ada kolom-kolom yang cantik-cantik, tinggal print nanti setelah dia jadi termasuk keyakinan kelas. Bila perlu, semuanya ada perinnamnya. Kalau yang bagusnya seperti itu, tapi kita lakukan sesuai dengan kondisi di sekolah kita, ya. Namun saya di sini sedikit membagikan yang saya lakukan. Jadi anak didik saya sendiri di kelas kemarin saya ajak mereka untuk mengenal Canva. Mereka membuat infografis. Nah nanti mungkin ada bonus sedikit untuk Bapak Ibu nanti belajar Canva-nya, ya. Nah setelah ini nanti, setelah itu ditempel Bapak Ibu, ditempel di ruangan dan dibagikan dengan anak, dibawa pulang tempel di rumahnya, sehingga yang kita harapkan mereka hafal dengan apa yang sudah menjadi kesepakatan kelas. Setelah kita tempel, kita minta tanda tangan teken kontrak. Iya, berarti semua kelas itu sudah menyepakati itu. Itulah buktinya kita buatkan tanda tangan anak. Berarti itu adalah kesepakatan kelas. Jadi pada saat kita melakukan tagihan konsekuensi itu Bapak Ibu, kita bukan sebagai penghukum. Seperti itu. Iya, namanya konsekuensi. Bapak Ibu, pada saat kita tidak berhasil pada posisi manajer, ada anak yang tidak bisa kita ajak berdiskusi, tidak bisa memberi solusi untuk dirinya, gagal kita melaksanakan posisi sebagai manajer, ya, maka kita bisa kembali ke posisi pemantau, ya. Jadi bisa Bapak Ibu kembali ke posisi pemantau, bukan tidak boleh. Posisi pemantau juga termasuk kepada identitas sukses juga. Hanya saja di situ masih ada bau-bau hukuman, walaupun itu adalah hasil dari kesepakatan anak. Tapi itu tadi solusinya, yang enggak semua anak bisa kita ajak untuk berdiskusi sebagai posisi manajer. Itu jawabannya. Ada yang bertanya seperti itu, hingga saya sampaikan kepada Bapak Ibu langsung, ya. Akhirnya kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, hari ini kita mulai untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti kalian akan menuliskan apa saja yang menjadi nilai-nilai atau keyakinan
terakhir. Dan masuk ke materi yang budaya positif yang terakhir adalah segitiga restitusi, Bapak Ibu. Nah, ini saya dan CGP yang lain itu dituntut untuk bisa menerapkan ini, dan kami sudah melakukannya. Studi kasus ya, kasus di mana bagaimana kami harus menghadapi dua kasus dipraktekkan bersama murid. Jadi ada yang namanya maaf tadi karena ternyata itu ada menstabilkan identitas. Apa yang dimaksud dengan menstabilkan identitas, Bapak Ibu? Ya, distabilkan identitas siapa? Identitas bahwa anak itu anak yang bermasalah. Kita stabilkan dulu. Anak yang memiliki masalah, dia jiwanya itu tidak stabil, Bapak Ibu. Apa sebabnya? Ada yang kita bahas poin berapa tadi? Apa penyebab sehingga anak ini keadaannya tidak stabil dan melakukan hal di luar kewajaran? Jawabannya apa, Bapak Ibu? Ada poin berapa? Poin berapa tadi, Bapak Ibu, yang berhubungan dengan kebutuhan, ya? Jawabannya adalah ada kebutuhan anak yang tidak terpenuhi sehingga dia melakukan hal-hal yang di luar kewajaran atau berkasus dalam bahasa kita, ya. Mereka melakukan hal-hal kenakalan atau mengganggu teman, atau dia sengaja datang terlambat, ya, atau dia berbuat apa sehingga itu merupakan hal yang harus kita tangani sebagai seorang guru. Nah, di sinilah dituntut, Bapak Ibu, ya, tidak ada nilai lagi angka-angka untuk sikap di rapor. Nah, sehingga tidak mungkin kita biarkan saja sikap anak tanpa ada nilai, tetapi diharapkan kita sebagai penonton ini di dalam teori kontrol harus punya kompetensi ini, dan kami diajarkan salah satu caranya adalah dengan menggunakan segitiga restitusi. Apa saja langkah-langkahnya? Yang pertama, Bapak Ibu, itu adalah menstabilkan identitas tadi. Jadi anak yang bermasalah identitasnya, jangan kita tunjukkan dia salah. Kabar lagi, kamu lagi, ya, seperti itu ya. Kita lakukan ya. Itu kalau anak yang berbuat salah udah mendapatkan kata-kata itu, apakah akan stabil jiwanya, perasaannya? Orang yang sedang tidak normal, kita tambah lagi, ya. Maka itu di dalam teori kontrol ini tidak dianjurkan seperti itu. Maka yang dilakukan adalah menstabilkan identitasnya terlebih dahulu. Caranya ada di sini, contohnya, keterangannya setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Jadi kalau di dalam video saya yang seharusnya saya putar tadi, ya, caranya adalah, nah, ibu pernah melakukan kesalahan, ya. Menurut kamu tadi salah? Salah, Bu. Apa kesalahan kamu? Dijawabnya. Lalu kita stabilkan. Nah, ibu juga pernah berbuat salah. Berbuat salah itu hal yang manusiawi, ya. Itu distabilkan. Oh, ibu juga ya salah. Oh, nggak apa-apa, katanya kan, seperti itu. Kemudian katanya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Bisa juga menggunakan kata-kata itu, ya. Kemudian Bapak Ibu, nanti ada namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhan adalah kita sebagai guru, Bapak Ibu, harus tahu apa yang menjadi penyebabnya, apa kebutuhan yang belum terpenuhi sehingga anak tersebut melakukan kesalahan dan buat salah. Misalkan tadi kebutuhannya yang tidak terpenuhi adalah cinta dan kasih sayang. Biasanya apa yang terjadi di sekolah? Minta perhatian guru, minta perhatian teman. Dengan cara apa? Banyak cara yang dilakukannya. Tidur-tiduran, mengganggu teman, ya, sengaja tidak membuat PR. Karena apa? Ternyata setelah kita tanya, kita intervensi dengan menstabilkan identitasnya terlebih dahulu, maka anak akan merasa terbuka. Ya, kalau kita bentak dia tidak mau, diam dia. Artinya udah sakit di sini, ya. Sehingga tidak ada keterbukaan anak untuk menyampaikan apa sebenarnya permasalahan sebab dia melakukan itu. Tidak tahu kita apa kebutuhan yang tidak terpenuhi. Nah, itulah tujuannya yang pertama tadi. Kemudian dilanjutkan yang kedua, itu validasi kebutuhan. Dan nanti yang ketiga itu menanyakan keyakinan, Bapak Ibu. Kembali kepada praktek yang kita akan lakukan. Keyakinan kelas itu. Nah, ingat tidak dengan keyakinan kelas kita yang kamu langgar? Ya, Bu, apa bunyinya? Bunyinya adalah harus saling menghormati dan menghargai satu sama lain. Ya, seperti itu. Oh, berarti
ingat ya nak, bagus sekali kamu masih ingat. Nah anak-anak itu dia aja terbuka Bapak Ibu ya. Oh iya Bu, saya ingat. Kamu benar nggak itu? Salah Bu, salah saya. Dan saya minta maaf Bu, saya yang salah seperti itu. Pada anakmu, saat anak mulai terbuka, mulai kita lakukan tahap yang ketiga Bapak Ibu ya. Ini tadi adalah menanyakan keyakinannya, kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, kamu ingin menjadi orang seperti apa. Akhirnya kita lihat. Baik, sudah semua ya nampaknya? Ada berapa kelompok yang akan tampil? Baik, silakan kelompok kami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Silakan duduk. Ya, kamu tahu mengapa ibu memanggilmu kemari? Tahu Bu, karena saya datang terlambat. Saya salah dan saya minta maaf. Baik, Sures, setiap orang pernah melakukan kesalahan. Ibu pun sebagai manusia pernah berbuat salah. Namun yang terpenting bagaimana kita mencari solusi dan memperbaiki kesalahan tersebut. Iya Bu. Pasti tahu mengapa kamu sampai datang terlambat. Apa alasanmu? Saya datang terlambat karena saya telah bangun Bu. Tadi malam saya keasikan bermain game di kala malam. Setelah mengerjakan tugas sekolah, saya merasa jenuh dan butuh hiburan hingga lupa waktu. Ibu paham sekarang alasanmu mengapa kamu datang terlambat. Sures, setiap orang butuh hiburan di kala jenuh. Tetapi, menurut kamu, apakah bermain game di malam hari di waktu istirahat adalah waktu yang tepat dan baik? Tidakkah hal itu merugikan dirimu sendiri? Kira-kira, kalau kamu sering bermain game setiap malam sampai larut, akibatnya apa? Bukan tidak baik untuk kesehatan saya Bu. Saya akan datang terlambat ke sekolah. Dan saat pembelajaran saya akan mengantuk dan pembelajaran yang dijelaskan tidak saya terima dengan baik. Kamu masih ingat dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Masih Bu. Apa bunyi keyakinan kelas yang kita sepakati terkait dengan permasalahanmu saat ini? Kami adalah siswa yang selalu datang tepat waktu. Dewasa, kamu ingin menjadi seperti apa nantinya? Saya ingin menjadi pengacara Bu, yang selalu mengutamakan kedisiplinan. Nah, untuk menjadi orang seperti yang kamu inginkan, kamu harus memiliki sikap disiplin. Salah satu cara untuk memiliki sikap disiplin adalah dengan cara datang tepat waktu. Nah, sekarang karena kamu sedang berusaha mencapai cita-citamu, Ibu doakan semoga kamu menjadi pengacara yang sukses dengan tetap menjaga kedisiplinan. Ya Bu, terima kasih atas doanya. Setelah kamu tahu gambaran seperti apa yang kamu inginkan, apa langkah-langkah kamu untuk mewujudkan keyakinan tersebut? Saya akan mengatur jadwal tidur saya agar bisa bangun lebih awal. Ya, Saya juga akan tidak bermain game hingga larut malam lagi. Dan saya tidak akan datang terlambat lagi ke sekolah. 10 menit sebelum bel berbunyi, saya sudah tiba di sekolah. karena kamu sudah menyadari kesalahanmu dan berjanji serta berkomitmen untuk memperbaiki kesalahan tersebut, sekarang Ibu persilakan kamu kembali ke kelas. Terima kasih Bu, saya permisi. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Bintang Sureski, murid kelas 7 SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Tadi saat saya melakukan restitusi bersama Mem Fitri, saya sangat senang dan merasa berkesan karena Mem Fitri tidak marah-marah atau menghukum murid karena kesalahan. Mem Fitri mau mendengarkan alasan saya datang terlambat dan mau memahami.
Saya diberi nasihat dan saya merasa dihargai. Kemudian saya didorong untuk menyadari kesalahan saya dan diarahkan agar dapat mencari solusi untuk memperbaiki kesalahan saya. Bahkan saya didoakan menjadi orang yang sukses. Terima kasih Mem, sukses selalu untuk Mem. Oke Bapak Ibu semuanya, terima kasih atas perhatiannya. Kita masuk ke diskusi dan tanya jawab. Kepada Bapak Ibu yang mau bertanya atau bercerita, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin tadi ada yang belum paham Menanggapi boleh. atau menanggapi. Kepada Ibu Nur Habibah, silakan. Maju aja Bu. Maju aja Bu. Maju di sini aja Bu. Biar kelihatan kamera. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami menanggapi materi yang telah disampaikan oleh Mem Fitri Gusniati tadi sangat menarik sekali. Banyak sekali pengetahuan baru yang kami dapatkan, terutama yang keyakinan kelas ini, Mem Fitri. Untuk keyakinan kelas belum ada kami buat. Jadi dari materi yang disampaikan Mem Fitri ini, mungkin untuk selanjutnya kami akan membuat kesepakatan kelas, keyakinan kelas, sehingga yang kami berikan kepada anak itu bukan lagi berupa hukuman, tapi adalah konsekuensi dari apa kesalahan yang telah dia lakukan. Jadi memang kesepakatan yang telah dibuat oleh siswa dan guru di kelas itu. Kemudian juga pengetahuan yang kedua yang saya dapatkan, ternyata paradigma. Kalau dulu adalah stimulus respon, sekarang teori kontrol. Sekarang walaupun sudah ada pelatihan di Bengkulu kemarin, walaupun sudah ada pengerjaan LMS selama 3 minggu lebih, kami Mem Fitri waktu sebelum IKM launching sekolah penggerak kemarin, tapi untuk teorinya kami belum tahu kalau ternyata teori dalam IKM implementasi kurikulum merdeka ini adalah teori belajar kontrol. Baru hari ini Mem Fitri kami dapatkan. Selama ini stimulus respon yang kami tahu, ya dimana anak itu menang kalah kalau dulu kan, kalau sekarang tidak ada anak yang kalah tapi menang teorinya seperti itu. Nah, namun ada satu anak kami di Mem Fitri, mungkin tidak bisa disebutkan namanya. Tapi kalau anak itu memang bisa dibilang agak bandel sekali. Kalau seandainya kita tidak boleh memberikan hukuman, terus bagaimana cara kita mengatasi anak tersebut? Kalau kita tidak boleh memberikan hukuman, sedangkan sudah diberikan hukuman, anak itu masih tetap bandel, itu gimana itu? Jadi kami masih bingung nih mengatasi anak tersebut. Terima kasih Mem Fitri. Mungkin masih ada yang lain. Gimana, masih ada yang lain? Masih ada yang lain? Kasih aplaus dulu Ibu Nur Habibah sudah menanyakan pertanyaan yang sangat bagus. Ya, masih ada Bapak? Gak ada pertanyaan Pak Nugraha dan Pak Baidin. Kalau tidak ada satu lagi Ibu Kepala Sekolah, silakan Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kami dengan apa yang disampaikan Ibu Fitri itu merupakan menambah poin tersendiri di otak dan memori kami, bahwa pola mungkin yang apa yang kami sampaikan selama ini sudah tergambar di dalam diri kami, bahwa ada pola itu, perbedaan itu betul nyata. Setelah apa yang disampaikan Ibu Fitri, maka seperti jawaban kami tadi itu adalah benar, hukuman itu benar, karena itu harus dihukum. Ternyata setelah melihat ini, kami berpikiran apa yang kami dapatkan, mungkin kami pelajari selama ini salah. Jadi kami berharap dengan apa yang disampaikan Ibu Fitri hari ini memang menjadi menjadi keinginan dan motivasi kami ke depannya, bahwasanya kami harus seperti ini. Mungkin mindset kami terhadap anak-anak ini tadi juga harus berubah. Betul kata ini, mungkin tingkatan level-level anak itu juga harus kami pikirkan. Karena pada dasarnya di lingkungan sekolah kami ini, mungkin anak-anaknya mungkin tingkat akademiknya kurang. Tapi mungkin dari segi non-akademiknya mereka muncul.
Jadi kami berharap dengan Ibu Fitri untuk tetap memberikan masukan dengan kami, karena mungkin hari ini apa yang kami dapat ini baru sekelumit. Jadi ini adalah tantangan Ibu Fitri karena sudah terjun ke SMP Negeri 15 Bengkulu Selatan, maka tantangan ini tidak boleh hanya sebatas ini saja. Ya, informasi yang Ibu Fitri dapat tidak boleh hanya sebatas ini hari ini saja, tapi tetap seterusnya. Iya, kami berharap Ibu Fitri tetap memberikan informasi itu untuk kami, karena mungkin dengan apa yang Ibu Fitri dapat, Ibu Fitri berbagi menjadi ladang pahala buat Ibu Fitri. Dan saya berharap selalu sukses, dan saya berharap Ibu Fitri memang yang hebat, terbaik, the best. Cara penyampaiannya dengan kita tuh menerima. Kalau saya sebagai siswa, saya langsung menerima. Begitu yakin. Kalau menyampaikan dengan anak-anak, pasti anak-anak senang. Karena cara penyampaian, cara memberikan ini ya dengan kami ini tepat, masuk langsung di otak ini. Mungkin katanya pemahamannya langsung nyangkut di otak ini. Istilahnya walaupun faktor usia kami ini sudah lanjut, ya kan, tapi masih terekam di memori kami. Berarti kan itu adalah guru hebat, layak menjadi guru penggerak, itu memang layak. Nah, itu saja Bu Fitri. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus untuk Ibu Kepala Sekolah. Ada 2 pertanyaan ya, yang intinya Fitri memang is the best. Ya. Langsung saja mungkin ditanggapi, Mem. Ya, pertanyaan pertama dari Ibu Nur Hafifah itu sebenarnya sudah dijawab sendiri tadi sama ibunya ya. Jadi untuk anak yang bermasalah tadi sudah kita jawab, kalau tidak berhasil dilakukan dengan cara restitusi ya, posisi sebagai manajer gagal kita, maka kita boleh kembali ke posisi yang bawah ya Bapak Ibu ya. Pemantau ini ada itu tadi kita membuat yang namanya kesepakatan kelas. Ada konsekuensi kalau membuang sampah, apa nak konsekuensinya? Ya ini Bu harus ini denda, misalkan nggak apa-apa denda, tapi memang itu adalah kesepakatan Bapak Ibu. Jadi akan ada solusinya. Banyak sekali pertanyaan muncul di situ. Setelah dipelajari, oh iya akhirnya dapat. Nah saya bisa menerapkan ini karena apa Bapak Ibu? Karena saya ada rasa penasaran pelajari itu Bu. Sehingga memang saya seperti ini, seperti ini. Sehingga memang saya menyampaikan di sini karena pemahaman dari pembelajaran yang saya lakukan. Terkadang saya mencari sumber lain Bu. Nah, karena belum puas, ada pertanyaan yang muncul dari kawan-kawan, itu saya tampung, saya cari kalau belum terjawab. Sehingga tadi mungkin yang langsung menjawab pertanyaan Ibu dan Ibu Kepala Sekolah dan Ibu Nur Hafifah tadi, kenapa bisa seperti itu, mungkin itulah jawabannya. Karena saya memang mempelajari dulu terlebih dahulu ya, sehingga memang saya sudah menerapkan, saya sudah mencoba, saya sudah mengubah paradigma saya dari stimulus respon kepada teori kontrol itu tadi. Nah itulah kuncinya Bapak Ibu, untuk melakukan perubahan pada kurikulum yang baru ini harus kita ubah dulu mindset kita ya. Jadi kita harus bergerak, kita tidak bisa proses itu langsung instan bisa sukses langsung anak kita, tidak Bapak Ibu, karena di dalam fase-fase kurikulumnya ada fasenya ya, ada fasenya. Di SMP pun kita masuk di kategori fase D ya. Fase D ini Bapak Ibu, ini ada target pencapaiannya, CP capaiannya dalam kurikulum itu ya. Nah itu juga harus kita pelajari. Oh kalau SMP ternyata capaiannya sebatas ini, belum dipaksakan untuk nyampe ke sini seperti itu. Itulah gunanya pada saat ini kurikulum itu memiliki acuan-acuan apa yang menjadi target kita pada anak fase D. Nah itu jawaban dari saya Bapak Ibu. Masih adakah yang mau bertanya? Atau kembalikan pertanyaan Ibu Fitri? Ya, ini menekankan apakah sanggup Ibu Fitri tetap mengimbaskan dengan kami? Sangat lupa Dede. Apakah saya sanggup mengimbaskan? Ini Ibu, ini Bapak Ibu. Saya di sini sepertinya berjodoh dengan Bapak Ibu. Ya, segala sesuatu ada hikmahnya. Pada saat saya harusnya mengimplementasikan itu di sekolah kami bersama ketiga teman CGP lain, kondisi saya drop waktu itu.
sehingga nggak bisa bangun, dan sedikit pun saya tidak bisa bergerak dari tempat tidur karena harus istirahat karena saya ada sakit bawaan juga itu. Nah, pada saat itu saya agak resah. Nah, pada saat resah inilah saya mulai berpikir, saya meyakini ada hikmah di balik ini. Kemudian mulai saya berpikir, oh saya ini kan harus tetap mengimplementasikan ini walau bagaimanapun. Saya konsul dengan pengajar praktik saya konsul dengan fasilitator. Itu ada prosesnya Bu, sehingga saya bisa ke sini ya. Sehingga pada saat diizinkan ya, maka saya mulai menghubungi Ibu Nur Hafifah. Alhamdulillah Bu, kurikulumnya makanya ini luar biasa semangat dan antusiasnya. Dia juga kawan-kawan di sini saya lihat ya, terlihat dari tanggapan Bapak Ibu, saya bersyukur sekali. Alhamdulillah tercapai niat saya menyampaikan amanah yang harus saya sampaikan di dalam kurikulum Merdeka Belajar ini ya. Untuk tadi pertanyaan Ibu apakah bisa mengimbaskan itu, harus kita konsultasi Bu, kita lihat jadwal, jadi harus ada konfirmasi dulu. Bu Fitri bisa kapan? Bisa. Nah, kami butuh materi ini. Nah, memang Bapak Ibu, yang kami terapkan saat ini, yang kami pelajari hari ini adalah tentang pembelajaran berdiferensiasi, diperdalam. Nah, kami memang sudah mendapat dari pengimbasan dari sekolah kami Bu tentang itu. Tapi apa? Katanya kami dapat kerangka-kerangkanya. Sudahkah Ibu menjalannya? Kata Ibu Isti ya kemarin itu. Kami bilang kami baru masuk ke materi itu. Dan setelah dipelajari, Masya Allah, Masya Allah lengkap sekali. Kami harus melewati elaborasi, ada namanya koneksi antar materi, ada namanya demonstrasi Bu. Saya dengan bahagia, ya dengan ikhlas, saya ingin sekali menyampaikan itu sesuai dengan moto kami adalah CGP, tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Ya insya Allah, tapi itu catatannya harus konfirmasi dan saya harus mengatur waktu. Ya, masih ada, silakan, masih ada waktu untuk tanya jawab. Kalau tidak ada, mungkin terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih juga untuk Ibu Fitri Gusniarti SPD. Terima kasih banyak atas ilmu dan semuanya, pokoknya tak terhingga terima kasihnya dari kami. Ya, memang kalau mau jadi guru penggerak tuh harus bergerak, dan bergerak. Ya, jangan bergerak di tempat kiranya. Oke, mungkin itu saja acara kita hari ini. Lanjut dengan apa ya? Bonusnya. Mungkin saya selaku pembawa acara hari ini, apabila ada kesalahan untuk Ibu Fitri, mungkin ada kekurangan saya tadi, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi dengan Ibu Fitri untuk acara selanjutnya.